Heboh lagi nih, muncul kabar baru, yaitu kata anak almarhum Hari Mulyono, ijazah ayahnya dicetak ulang. Jokowi di Pasar Pramuka, kubu Jokowi gugup, satu-satu mulai terbongkar. Anak almarhum Hari Mulyono bisa datangkan saksi kunci bernama Widodo, pencetak ulang ijazah palsu milik ayahnya yang sempat dibuat tahun 2012 untuk kepentingan Pilkada Jokowi. Apakah semua ini benar? Bisa saja. Mari kita kupas tuntas. Di tengah polemik ijazah Jokowi, Widodo kini sudah viral karena ia mengaku pencetak ulang ijazah Jokowi Pasar Pramuka pada tahun 2012 silam. Disebutkan jika Widodo mencetak ulang ijazah Jokowi pada tahun 2012 saat masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Pencetakan ulang ijazah itu diserbu dilakukan diam-diam oleh tim relawan Jokowi yang bernama David, Anggit, dan Widodo. Tuduhan tersebut bahkan diurai Beator saat diwawancarai televisi iNews TV beberapa waktu lalu. Kala itu, persiapan pencalonan Jokowi di Pilpres 2014, Sekretaris Tim Kampanye Jokowi Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang melihat ijazah tersebut. Yang mana ijazah itu adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi maju Pilgub Jakarta. Mengejutkan lagi, Beator mengungkap, dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Dan orang yang mencetak itu adalah Widodo, sesuai penjelasan Dani Iskandar di tahun 2012. Jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Bahan asli itu apa saja, Mas? Bahan aslinya itu kertas lagi nih, dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait. Ya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu di dalam mana ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana, terus seperti apa? Kalau untuk saya mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga, Mbak, yang dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli, ya. Sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut. Persis, kalau yang asli itu kan nggak boleh punya Mbak, ijazah punya Mbak, coba Mbak, kalau ada sinar UV Mbak rawang atau diterangi, pasti nanti bakal timbul warna nyala kayak biru-biru gitu, hijau biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain. Mana Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitter, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini Pak? Enggak, cuma Widodo aja. Widodo aja? Itu atas penjelasan Dani Iskandar. Bayangkan sebuah republik yang selama bertahun-tahun berdiri di atas narasi kesederhanaan, kejujuran, dan legitimasi moral. Lalu tiba-tiba, fondasi itu diguncang oleh satu pertanyaan yang sebenarnya sangat elementer. Apakah dokumen akademik seorang mantan kepala negara benar-benar otentik? Ataukah hanya sah karena kekuasaan membuatnya tampak sah? Isu ijazah Joko Widodo bukan sekedar soal selembar kertas. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mungkin sudah kita mengetahui bahwasanya anak Hari Mulyono almarhum ingin menyatakan bahwasanya ijazah Jokowi itu bukan miliknya sendiri, melainkan milik Hari Mulyono. Jadi teman-teman ya, kita mengetahui ya, Rektor UGM beserta Jokowi sedang ketakutan karena anak Hari Mulyono menyatakan semua yang ingin dia katakan tentang kasus ijazah tersebut. Jadi teman-teman, kata mereka di sini itu pasar pramuka yang dicetak dengan rekayasa sendiri. Jadi itulah hasil
ijazah Jokowi yang sebenarnya hanyalah rekayasa dan yang dicetak dari pasar pramuka. Nah, kemudian teman-teman, kata mereka di sini itu betul. Aku ingat dulu waktu sekolah bahwa ciri politik PKI adalah mencegah semua yang telah melakukan hal tersebut. Nah, kemudian teman-teman, beginilah hancurnya Indonesia semenjak dipimpin oleh orang yang tidak benar dan orang yang suka melakukan kebohongan dan kecurangan terhadap negara kita. Jadi makanya negara kita jadi hancur, teman-teman, karena dibuat oleh tukang bohong ini. Jadi makanya dari situ kita mengetahui kecurangan yang dilakukan Pak Jokowi karena ingin menguasai negara Indonesia dengan sendirinya dan juga dengan cara kelicikannya. Nah, kemudian teman-teman, kata mereka juga di sini itu ada maling ijazah, sudah ceto warlo, tapi aparat nggak berani tangkap karena sudah meski ingin tahu tunggu apa lagi. Nah, kata mereka juga di sini adili oknum UGM-nya yang melindungi kejahatan dari ijazah produksi pasar pramuka. Jadi teman-teman, yang mereka katakan itu sebenarnya itu memang sangat betul dan sangat masuk akal. Karena kenapa? Ya, karena juga termasuk oknum UGM ini ataupun semua yang ingin melindungi kasus ijazah Jokowi ini, maka ya mungkin ada sanksinya dari para hakim ya. Jadi teman-teman ya, mungkin kata-kata ini sangat membuat kita jadi tidak suka dengan Pak Jokowi. Jadi pantesan anak marah wong ijazahnya orang lain. Kok buat main-main, dasar gak punya nalar. Jadi ya memang sangat betul yang dikatakan salah seorang masyarakat ini. Karena kenapa ya? Mungkin dari kita mengetahui bahwasanya ya Pak Jokowi itu melakukan kecurangan karena keinginan sendiri dan juga karena haus dengan kekuasaan. Ya makanya negara kita itu jadi diacak-acak oleh Pak Jokowi. Jadi teman-teman ya, kata mereka juga tangkap dan adili Jokowi beserta antek-anteknya yang melakukan perlindungan terhadap ijazah Pak Jokowi ini. Jadi meskipun kita sudah mengetahui kecurangan yang telah dilakukan Pak Jokowi, bagaimanapun cara kita tetap saja Pak Hakim tidak pantas mengadili Pak Jokowi ataupun tidak berani untuk mengambil tindakan untuk mengadili Pak Jokowi. Ya makanya Pak Jokowi itu benar-benar sangat licik dan benar-benar besar sekali ego dalam pemimpinnya dulu. Jadi jika memang adanya, jangan takut, gak ada orang menangan. Jadi ya, kalau benar-benar ada ijazah Jokowi itu sebenarnya pasti sudah lama dia menunjukkan di persidangan. Hanya saja karena memang tidak ada, makanya Pak Jokowi sekarang takut datang di persidangan ataupun takut untuk menunjukkan ijazahnya sendiri. Padahal menurut kita ataupun menurut para ahli bahwasanya kalau ditanyakan ataupun diminta untuk ditunjukkan ijazah itu sebenarnya suatu hal kebanggaan ataupun kesenangan kita, karena mungkin mereka ingin tahu di mana kita bersekolah. Tetapi berbeda dengan Pak Jokowi ini, siapa yang menanyakan ijazahnya di mana, itulah yang dipenjarakan, malah dipenjarakan ataupun diadili. Ya, jadi dari situ masyarakat mengetahui bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu memang benar-benar palsu. Ya, dia tidak memperbolehkan ada yang menanyakan ijazahnya tersebut. Jadi teman-teman, kata mereka juga di sini itu manusia sejahat dan terzolimi, sehandulka masih ada yang memujanya. Inilah hasil yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun menjabat. Nah, jadi teman-teman ya, ayo anak Hari Mulyono, kalau memang ijazah Jokowi itu benar, punya ayah Anda, bukan saya, di forum, di persidangan demi keadilan dan demi meredam dan kegaduhan antar anak bangsa. Jadi semoga anak Hari Mulyono almarhum ini bisa menyatakan kebenaran tentang kasus ijazah Pak Jokowi ini, karena bikin muak masyarakat dengan kasus ini. Ya, apalagi yang ingin membongkar semua
kasus-kasus yang mereka dapatkan, tetapi karena para hakim ini tidak mengambil tindakan dan tidak bisa menghukum Pak Jokowi, makanya Pak Jokowi itu sangat ingin berkuasa di negara Indonesia. Jadi berdosa besar Jokowi ini karena telah mengkhianati semua masyarakat dan membuat masyarakat jadi tidak pernah senang kepadanya sendiri. Ya, karena kenapa? Karena memang betul kejahatan yang telah dia perbuat itu sudah benar-benar membuat masyarakat meluncak emosi. Jadi tidak ada lagi kesempatan buat Pak Jokowi itu karena Pak Jokowi itu benar-benar tidak disukai oleh masyarakat dan tidak dipercaya lagi. Jadi teman-teman ya, kata mereka juga kebohongan Jokowi tambah jelas terungkap pemimpinnya yang zalim, kekal dan abadi di neraka. Jadi Jokowi itu sebenarnya kejahatan yang telah dia perbuat itu memang sudah tambah semakin jelas karena para ahli tidak mau pantang mundur untuk membongkar tentang kasus ini, karena juga para ahli hukum ingin mengetahui yang sebenarnya tentang kasus ini. Jadi teman-teman ya, awas pinsan suaranya sudah sengal-senggak. Si Andi Azwan sangat cepat ngotot mulutnya. Jadi fokus saja Andi Azwan, buktikan yang dibela itu asli ijazahnya yang mengikuti ijazah orang lain. Nah, kalau ahli tiru atau fotokopi, siapa lagi kalau bukan orang yang melakukannya. Jadi mending juga ijazah kami nanggung hutang sampai anak cucu, ya. Jadi mestinya ada Polda Metro Jaya memanggil Beator Widodo dan anak Hari Mulyono untuk diminta keterangan terkait dengan ijazah palsu Jokowi itu. Jadi semoga anak Hari Mulyono ini bisa menyatakan yang sebenarnya tentang kasus Pak Jokowi ini, kasus ijazah Pak Jokowi ini, biar tidak akan berlama-lama lagi masalah ini di depan persidangan. Kalau sudah terbukti maka dibawa saja di persidangan dan langsung di penjarakan Pak Jokowi ketika sudah terbukti. Jadi semoga masyarakat bisa tenang ketika masalah ini sudah terselesaikan dengan cepat. Jadi harus diadili Jokowi secepatnya dan semungkin-mungkinnya.